Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 6 Oktober 2022 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022 merupakan pekan biasa ke-27 dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberikan anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya pernah membaca sebuah buku dengan judul Doa yang Efektif. Dan saya juga pernah beberapa kali mendengarkan seorang pewarta yang berbicara tentang doa yang dikabulkan, doa yang efektif, yang semuanya penuh dengan syarat ini dan itu. Yang intinya supaya doamu dikabulkan, kamu harus saleh, tidak berdosa, harus punya relasi yang baik dengan sesama, dengan keluarga. Relasi suami istri harus harmonis, rukun, sehati, dan lain-lain, dan lain-lain. Jujur teman-teman, setiap kali mendengar atau membaca hal-hal seperti ini, ada rasa miris dan tidak nyaman di dalam hati saya.
bukan karena mereka salah atau saya benar, tetapi ini hanya masalah pengalaman tentang doa yang saya alami berbeda sama sekali dengan apa yang mereka tuliskan atau katakan. Pengalaman doa yang saya alami setiap hari adalah sebuah pengalaman relasi pribadi saya bersama Allah. Seperti relasi saya dengan papa mama saya. Saya bisa bebas tanpa syarat ketika saya berbicara dengan papa mama saya. Saya tidak harus jadi baik dulu. Saya tidak harus bebas dari masalah dulu, baru saya boleh berbicara dengan mereka. Mereka selalu happy ketika saya ajak mereka ngobrol dari hal-hal penting sampai hal-hal yang gak penting. Bahkan kadang-kadang kami gak ngobrol apa-apa sama sekali. Asal ketemu, saya dan mereka sangat happy. Dan saya juga demikian terhadap anak-anak saya. Saya ketemu mereka, saya happy. Anak-anak saya ketemu saya, anak-anak saya happy. Makan bareng, nonton TV bareng. Makanya saya selalu bingung kalau ada orang yang berpendapat bahwa ada syarat A, B, C, D yang harus dipenuhi supaya doamu dikabulkan. Emangnya doa itu harus terkabul? Emangnya doa itu harus minta? Orang ketemu aja udah senang. Orang tua saya mengenal saya dan saya dekat dengan dia. Saya senang bersama mereka. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, banyak orang yang menangkap bahwa Injil hari ini Yesus ingin menunjukkan tentang syarat-syarat untuk sebuah doa itu dikabulkan. Padahal menurut saya bukan itu. Injil hari ini Yesus ingin menunjukkan pada kita bahwa Allah itu Bapa kita yang sungguh sangat baik. Allah yang lebih dari sahabat yang terpaksa memberikan apa yang diminta oleh sahabatnya. Allah memberi kepada mereka yang meminta. Allah yang memberi jawaban pada mereka yang datang. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, semua yang dijelaskan oleh Yesus itu bukan merupakan rumus umum untuk pengabulan doa. Yesus hanya ingin mengatakan Bapa itu Bapa yang amat sangat baik, lebih dari sahabat yang memberikan apa yang diperlukan sahabatnya, pun itu di tengah malam. Lebih dari orang tua kita yang tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, dan yang tidak mungkin memberikan yang berbahaya atau tidak baik bagi anak-anaknya. Lebih dari itu semua. Jadi, pesan Tuhan Yesus pada kita semua melalui Injil hari ini adalah berbahagialah kita yang punya Allah Bapa yang sangat amat baik seperti itu. Maka mari kita fokus kepada kebaikan Allah dan cinta Allah kepada kita. Janganlah kita terus berfokus pada kebutuhan hidup kita melulu.
pada pemenuhan doa-doa kita terus, sehingga kita sibuk menagih janji-janji Allah setiap saat. Hidup adalah masalah bagaimana kita mengalami Allah sebagai Bapa yang baik, yang ada di setiap musim hidup kita. Mau hujan ataupun kemarau, mau semi ataupun gugur, mau panas ataupun dingin. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pernyataan-Mu bahwa kami mempunyai Allah Bapa yang amat sangat baik dalam hidup kami, yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami, yang selalu memberikan apapun yang terbaik dan yang tidak membahayakan kami. Semoga pernyataan-Mu ini membuat kami semakin kuat dalam menjalani hidup kami masing-masing di dalam Engkau, bersama Engkau, dan karena Engkau. Maha besar Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 6 Oktober 2022. Saya, Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Ciao.